Nah, kalau di hotel itu saya suka menduga kekotoran batin tetangga kamar sebelah lewat seberapa lembut dia menutup pintunya. Biasanya kalau tetangga sebelah punya double gitu anak-anak. Pasti anak-anak maklum lah. Masa anak-anak kita harapkan sekalem sama Nera kan keterlaluan kita yang mengharapkan. Double gitu anak-anak. Tapi kalau double gitu ibu-ibu, kasihan suaminya itu. Ya, jadi makanya kalau saya buka pintu, nutup pintu sengaja selembut mungkin. Karena nutup pintu pun digunakan sebagai sebuah momen untuk kembali ke sini. Tutup, kletek. Ya, memang awalnya kita menutup pintunya lembut, nanti lama-lama diri kita jadi lembut. Makanya saya bilang, tatkala hidup kita mulai lembut, yang pertama menikmati kelembutan kita bukan istri, bukan suami. Kita sendiri. Wanita yang lembut, tambah tua, tambah cantik. Tepuk tangan dong. Banyak, contohnya banyak. Kita laki-laki yang lembut, tambah tua, tambah simpatik. Jadi bagaimana biar lembut? Bersihkan hidup kita dari kilesa, dari kekotoran batin. Keserakahan, kebodohan, kebencian, kebingungan, iri, dengki. Bersihkan. Bagaimana caranya? Setiap ada hal yang menjengkelkan, jangan marah. Sebaliknya gunakan setiap hal yang menjengkelkan. Seperti bel di wihara, kembali ke sini. Siapa yang menggunakan setiap momen yang menjengkelkan untuk kembali ke Buddha di dalam dirinya, cepat bersih, cepat sekali. Cepat. Ya, saya belum lama belajar, tapi dengan cara seperti ini marahnya jarang, ya ngebenci orang juga relatif jarang, sakitnya lebih jarang, dan orang-orang dekat jadi tambah cinta gara-gara kita kurang marah. Sehingga apa yang saya sebut sebagai hari ini membangunkan kebaikan dalam diri. Sederhana. Kebaikannya sudah ada di ibu bapak semua. Sudah ada. Nggak usah ditambahkan. Sudah ada. Kenapa belum bangun? Karena lumpurnya masih tebal. Bagaimana membersihkannya? Gunakan setiap momen dalam kehidupan untuk kembali kepada Buddha di dalam diri. Terutama momen-momen yang menjengkelkan. Saya kalau bangun pagi-pagi baru buka, kedip-kedip matain. Saya bilang ke diri saya, tidak saja mata biologi yang bangun pagi ini, mata kesadaran juga bangun. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan, jangan lupa melakukannya penuh kesadaran. Itu baru mata kedip-kedip. Ntar mau berangkat ke kamar mandi, lihat sendal, saya bilang, sendal kita melangkah hari ini. Sendal sebelah kanan sebagai kesadaran, sebelah kiri sebagai kesabaran. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, kita melangkah dengan kesadaran dan kesabaran. Sikat gigi, untung istri saya nggak lihat, kalau dilihat ntar dikira gila betulan. Saya ngomong sama sikat gigi, pasta gigi, air. Bantuin saya sekarang tidak saja membersihkan kekotoran mulut, tapi membersihkan kekotoran batin. Sehingga hari ini apapun yang keluar dari mulut saya hanyalah cerita yang indah-indah saja. Tidak boleh ada cerita menyakiti. Baru sikat gigi. Makan. Saya makannya lama, makanya anak saya jarang ikut makan sama. Lama makan sama papa, lama. Karena kan saya biasanya melihat nasi secara mendalam. Nasi itu terbuat dari barang-barang bersih seperti hujan, sinar matahari, dan juga barang-barang kotor. Ada lumpur, ada tai sapi. Jadi bahannya nasi itu barang-barang yang bersih sekaligus kotor. Kalau bahannya seperti itu, apapun yang kita hadapi, sayangin. Ya,
Kalau istri lagi baik, itu bahan yang bersih. Istri lagi cerewet, itu bahan yang kotor. Dan sebagaimana terjadi dalam nasi, baik yang bersih maupun kotor, kita makan dengan rasa enak. Makanya saya bilang, cara terbaik untuk membersihkan batin dari kilesa, dari kekotoran batinlah mempraktekkan kesadaran. Ya, dalam bahasa Inggris disebut mindfulness training, pelatihan kesadaran. Ia yang rajin latihan kesadaran, bagus sekali. Bagus sekali. Saya hanya bilang hidupnya 3 I. I yang pertama indah, yang kedua indah, ketiga juga indah. Itu membersihkan kekotoran batin dengan seluruh langkahnya. Mirip dengan contoh tadi, apapun yang terjadi, terutama yang menjengkelkan, jangan lupa kembali ke dalam. Dan di dalam diri kita, di bagian terdalam dari diri kita, Buddha. Buddha artinya sifat-sifat baik yang ada di dalam diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penting sekali dalam hidup, kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Lakukan. Ya, jangankan berdana ke Wihara Tanah Putih, itu penting. Sehingga jangan lupa tuh, panitia tolong catat ya. Jadi banyak berdana. Tepuk tangan dulu biar ketua panitianya cepat wiharanya selesai. Ya, jangankan berdana membangun wihara, hal yang kecil. Saya di Jakarta kadang-kadang kalau lagi mau mandi, di bawah itu ada anak kecoa. Besarnya segini anak kecoa. Kalau saya mau hanya semprot dengan shower, mati dia. Tapi enggak. Saya ambil pakai tangan. Anak kecoa nanti saya mandi, kamu mandi, saya ambil. Saya pindahkan ke tempat yang selamat. Karena kenapa? Kita diajarin di Buddha Dharma. Semua makhluk adalah Buddha. Dari kecoa, ular, burung, sampai dengan manusia. Sehingga kalau ada kesempatan yang kecil maupun besar untuk berbuat baik, jangan lupa berbuat baik. Karena tatkala kita berbuat baik, kita tidak saja sedang memberi. Jadi Bapak dan Ibu sekarang diundang oleh panitia Wihara Tanah Putih untuk berdana. Tatkala kita berdana, kita tidak saja sedang memberi. Tapi yang lebih penting, tatkala kita berdana, kita sedang membangunkan sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita. Tepuk tangan dong. Dengan kata lain, Bapak dan Ibu yang memperoleh manfaat dari kegiatan berbuat baik tidak saja yang diberi. Seperti katakanlah saya memberi Bapak buku sebagai contoh. Yang memperoleh manfaat dari kegiatan saya memberikan Bapak buku, tidak saja penerima buku yang mendapat manfaat, pemberi buku juga dapat manfaat, bahkan manfaat yang lebih besar. Apa manfaat yang lebih besar yang diperoleh oleh si pemberi dana? Yang memberikan sedang membangunkan sifat baik yang ada di dalam diri. Tepuk tangan dong. Sehingga ketemu apa saja dari kecoa. Kalau kecoa saya ambil, kadang-kadang di Bali itu di kaca di jendela saya, kadang-kadang ada bunyi krepek, kupu-kupu saya ambil. Kadang-kadang kupu-kupu, kadang-kadang capung. Tapi sebelum saya ambil saya bilangin, capung, kupu-kupu, jangan takut ya. Saya lahir tidak untuk menyakiti. Saya lahir untuk menyayangi. Diam ya, diam kupu-kupunya sama capungnya. Setelah diam, saya ambil pelan-pelan dengan tangan yang lembut biar enggak mati. Terus mukanya saya hadapkan ke saya. Saya kasih ceramah Dharma. Dasar tukang ceramah, kupu-kupu. Kupu-kupu, lain kali kalau ada kesempatan lahir mengenakan tubuh manusia, jangan lupa belajar Dharma. Halo. Ya, saya terang-terangan. Kupu-kupu. Ya. Karena hanya Dharma yang membebaskan kamu dari siklus kelahiran, penderitaan, kematian. Lepas kupu-kupu.
Kadang-kadang di hutan, di Bali saya ketemu ular. Kalau zaman dulu takut sekali sama ular. Lihat di TV aja bisa masuk mimpi. Cuma di TV. Belakangan entah karena apa, nggak menyebut diri begini, begitu. Sering ketemu ular, kadang ularnya memandang saya memandang ular. Wih, ular ini. Jarak 1,5 meter, ini ular. Saya ingat lagi membabarkan Dharma. Ular, di lain waktu ada kesempatan terlahir jadi manusia. Jangan lupa belajar Dharma. Karena Dharma yang membebaskan kamu dari siklus kelahiran, penderitaan, kematian. Sekarang ceramah Dharmanya sudah selesai. Tolong jalan, saya mau lewat. Jalan ularnya. Dengan kata lain, di mana saja, kapan saja ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Tepuk tangan tuh. Berdana ke wihara sangat penting. Tapi membantu kecoa yang hampir mati gara-gara anak injak itu juga salah satu kebaikan. Menyelamatkan kupu-kupu yang krepek-krepek di kaca, kebaikan. Menyayangin anak, menyayangin suami, menyayangi tetangga, atasan, bawahan, itu kebaikan. Untuk Anda-Anda yang jadi pegawai, saya bilangin, 25% gaji bos kita adalah ongkos marah-marah. Jadi kalau mereka marah-marah tolong dimaklumin, karena 1/4 gajinya ongkos marah-marah. Semacam cadangan kalau bos kita nanti masuk rumah sakit serangan jantung untuk bayar dokter. Gitu loh. Jadi kalau ada bos marah-marah tolong dimaklumin. Karena memang gajinya 1/4 itu marah-marah. Apa gunanya bos marah-marah? Biar anak buah disiplin, organisasi teratur. Bawahan seperti Anda dan saya juga serupa. 1/4 gaji kita ongkos dibentak-bentak. Jadi kalau gaji Anda 1.000.000, 250.000 ongkos dibentak-bentak. Sisihkan tiap bulan ke dalam tabungan. Kalau Anda kena stroke masuk rumah sakit, pakai itu. Jadi dengan kata lain, semuanya Buddha. Saya harus bilang ke Bapak, semuanya Buddha. Yang baik Buddha, yang buruk Buddha, yang bersih Buddha, yang kotor juga Buddha. Yang menyenangkan Buddha, yang menjengkelkan juga Buddha. Kalau kita bisa melihat semuanya Buddha, tidak jadi marah. Yang jadi adalah bangunnya energi kebaikan dalam diri. Ya, jadi langkah pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan, gunakan sebagai bel untuk kembali ke sini. Apapun. Dari yang paling menjengkelkan sampai paling menyenangkan, gunakan sebagai bel ke sini. Langkah pertama. Langkah kedua, jangan lupa, setiap ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Di depan Bapak dan Ibu sore ini, ada kesempatan besar untuk berbuat baik. Membangun wihara tanah putih. Ya, jangan pelit-pelit. Ya, orang-orang yang pelit itu repot. Saya kalau ada kata-kata dari orang suci yang penting itu selalu nyantol di kepala saya. Saya bukan orang Katolik, tapi kata-kata Yesus yang nyantol di kepala saya lama sekali. Saya nggak ngerti, bagus sekali ini kata-kata. Lebih mudah menemukan keledai keluar lubang jarum dibandingkan menemukan orang kaya masuk surga. Lama saya pikirkan, apa maksudnya Yesus? Lebih mudah menemukan keledai keluar dari lubang jarum dibandingkan menemukan orang kaya masuk surga. Lama, bertahun-tahun saya pikirkan kata-kata itu. Belakangan setelah belajar meditasi baru ngerti. Orang kaya ketika meninggal kemelekatannya tinggi. Anda takut dengan mercy Anda takut dengan perusahaan Anda takut dengan hotel Anda,
Anda takut dengan BMW Anda, BMW itu bahenol, montok, wele. Jadi orang kaya itu banyak sekali yang ditakutkan. Karena melekat, dia meninggalnya penuh kesedihan. Dan salah satu obat biar Anda tidak melekat sama apa yang Anda miliki, belajar memberikan. Tepuk tangan dong. Jadi muka-muka orang kaya yang saya lihat dari depan, tatkala Anda memberikan, Anda tidak saja kehilangan uang. Tatkala Anda memberikan, Anda belajar melepaskan. Dan kematian yang terindah dialamin oleh orang kaya karena tatkala kita mati, kita melepaskan. Tepuk tangan. Jadi berdana yang banyak untuk wihara Tanah Putih ya. Saya nggak dibilangin sama ketua panitia, saya ngomong seenaknya aja malam ini. Ya, jadi pertama apapun yang terjadi yang menjengkelkan, gunakan sebagai bel ke sini. Yang kedua, ada kesempatan memberikan, berbuat baik dari menyelamatkan anak kecoa, dari ular jangan dibunuh. Biasanya orang-orang kan usir aja. Saya sudah lama nggak membunuh. Kalau ada ular, ya, nah, dalam sejarah Hindu, Buddha, ular itu tidak selalu jelek. Guru Agung Buddha pernah bertapa kan, dan yang ular. Kalau orang Hindu, Shiva itu di sini ularnya. Jadi tidak selalu jelek. Kalau agama lain memang ada orang menyebut jelek itu hormati. Tidak boleh jelek-jelekan agama orang.